Halo Teknolovers, kembali nih aku hadir membawa kabar dari arena balap sirkuit Mandalika. Akhirnya, ajang balapan internasional digelar di Mandalika. Momen yang sudah ditunggu oleh pecinta GP tanah air. Meski belum ada pembalap Indonesia yang tembus MotoGP 1000cc, tapi ada loh pembalap Indonesia yang tampil dalam rangkaian MotoGP Mandalika 2022. Mereka tampil di kelas masing-masing. Pembalap kebanggaan kita ini sukses menjajal sirkuit Mandalika sebelum MotoGP dihelat. Nah, siapa saja ke mereka? Inilah 5 pembalap Indonesia yang tampil di GP Mandalika. Namun sebelum kita lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan bel notifikasi. Update terus informasi terbaru dari teknologi populer. Pembalap Veda Ega Pratama mencuri perhatian ketika berlaga di sirkuit Losail Qatar pada 6 Maret lalu. Di usia 13 tahun, ia sukses meraih podium dalam ajang Asia Talent Cup 2022 di Qatar. Ega menunjukkan kemampuannya bersaing dengan 2 pembalap lain asal Jepang dan Qatar. Dari Jepang, ada Amon Odaki keluar sebagai juara. Sedangkan Hamad Al-Sahouti asal Qatar rebut posisi kedua. Meski di urutan ketiga, Veda Ega membuat bangga seluruh rakyat Indonesia. Nah, performanya itu jadi acuan pecinta balap tanah air untuk menunggu aksi Ega agar bisa kembali naik podium di sirkuit Mandalika. Namun apa yang terjadi? Veda justru tidak tampil pada seri kedua Asia Talent Cup Mandalika. Ia mengalami kecelakaan pada kualifikasi yang berlangsung pada 19 Maret lalu sebelum sesi latihan bebas Moto3 Indonesia. Nasnya Veda mengalami retak tulang pada pergelangan kiri. Wih, semoga lekas membaik ya buat Veda. Berikutnya ada nama Muhammad Diandra Trihardika mencuat ke media. Usai tampil cukup memuaskan dalam debutnya di MotoGP Mandalika 2022. Sebelumnya pada race pertama Asia Talent Cup 2022, Diandra menjajal sirkuit Losail Qatar dan berhasil menempati urutan ke-10. Sayangnya memasuki race kedua Idemitsu Asia Talent Cup di sirkuit Mandalika, posisinya malah turun. Pembalap yang lahir tanggal 10 Mei 2008 ini hanya finish di urutan ke-11. Next ada Andri Suwanto yang gagal raih podium pada balapan sirkuit Losail Qatar, alias hanya bisa menempati posisi ke-14 race kedua kala itu. Jika race pertama Aan mengalami crash hingga tak mampu menyentuh finish, tapi race kedua ia rebut urutan ke-14. Nah, ia kembali mentas di Asia Talent Cup 2022 di sirkuit Mandalika. Pembalap kelahiran 2 Februari 2006 ini hanya mampu finish di posisi ke-15 pada ronde kedua. Bagaimana dengan pembalap Rekat Yusuf Fadila, pembalap muda berbakat asal Depok, Jawa Barat, yang juga turun di ajang Asia Talent Cup 2022. Ya, meski belum menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit Losail Qatar, setidaknya Rekat telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Pada race pertama, Rekat Yusuf finish di urutan ke-8, sayangnya di race kedua, Rekat melorot ke posisi 12. Nah, comeback epic Rekat ditunjukkan di sirkuit Mandalika. Tampil pada race pertama Idemitsu Asia Talent Cup 2022, ia mampu meraih podium ketiga berada di bawah Keiter Thompson dan Shinya Ezwa. Usai balapan kepada media, Rekat membeberkan kunci di balik kesuksesannya menempati podium ketiga. Tampil konsisten rupanya yang membuat Rekat naik podium. Ia pun ingin meraih hasil lebih baik pada race kedua yang berlangsung di sirkuit Mandalika. Namun Dewi Fortuna tidak memihak padanya, Rekat hanya mampu mengisi urutan ke-6. By the way, GP Mania khususnya ciwi-ciwi nih, udah pada tahu belum kalau Rekat ternyata hafal 8 juz Al-Quran? Fakta ini membuat tak sedikit kaum hawa mulai kagum padanya. Jadi tidak hanya pekerja keras, Rekat juga memiliki jiwa religius. Ada yang ngefans nggak nih? Terakhir dari kelas Moto3, ada nama Mario Suryo Aji. Salah satu pembalap andalan Indonesia yang mentas di kasta ketiga dari MotoGP.
Sebelum mengaspal di sirkuit Mandalika, Mario Aji telah unjuk kemampuan di sirkuit Losail Qatar. Namun sayangnya Aji belum berhasil tembus podium. Pembalap Honda tim Asia ini finish di urutan ke-19 dengan torehan waktu 38 menit 29,019 detik. Mario Aji berhasil mengamankan posisi start ketiga pada balapan Moto3 Mandalika 2022. Hasilnya ia sukses memecah rekor yang pernah diraih Raffi Topan Sucipto. Pada kualifikasi balapan Moto3 Mandalika 2022 yang digelar pada Sabtu 19 Maret kemarin, pembalap Honda tim Asia itu mencatatkan waktu 1 menit 41,567 detik dan menempati posisi 3. Sementara di tahun 2013, Raffi start dari posisi 5 pada Moto2 Jepang, di mana rekornya menjadi pencapaian terbaik pembalap Indonesia di ajang Grand Prix sepeda motor kala itu. Kini, Mario Aji mengakhiri kualifikasi di peringkat ketiga. Penonton pun bersorak ikut bahagia atas pencapaian itu. Pembalap yang lahir di Magetan, Jawa Timur 16 Maret 2004 ini mulai menjajal keberuntungan di ajang balapan road race Moto3 Honda Dream Cup 2014. Masih di ajang yang sama, pembalap binaan PT Astra Honda Motor ini pernah menempati posisi kelima tahun 2018. Sepanjang musimnya, ia meraih 1 kemenangan dan 3 podium. Berikut deretan prestasi yang pernah ia raih sebelumnya. Di tahun 2018, Mario pernah meraih peringkat 5 Asia Talent Cup serta peringkat 6 Asia Road Racing Championship. Kemudian di tahun 2019, peringkat 16 CEV Moto3 dan peringkat 16 Red Bull Rookies Cup. Di tahun 2020, peringkat 16 CEV Moto3, peringkat 11 Red Bull Rookies Cup. Lalu di tahun 2021, Mario meraih peringkat 9 CEV Moto3 dan peringkat 16 Red Bull Rookies Cup. Technolovers, meski belum ada yang berhasil raih jawara, tetap patut kita apresiasi perjuangan para pembalap Indonesia dan mari kita doakan agar Indonesia selalu eksis di dunia balapan internasional. Siapa nih pembalap tanah air favoritmu? Komen di bawah ya, like dan share juga video ini. Thank you for watching.